Apa yang menjadi dasar ulama dalam meletakkan kaedah ini? Namun kaedah ini ada batasannya. Jadi kaedah umumnya segala sesuatu yang Allah ciptakan untuk kita itu hukumnya adalah halal, kecuali pengecualiannya ada. Sesuatu yang diharamkan dengan nas atau dalil. Jadi ada dalil baik dari Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah SAW atau daripada dalil-dalil yang muktabar, yang mana dalil itu sifatnya pertama adalah sahih, yang kedua sifatnya adalah sharih, yang menunjuk kepada haramnya sesuatu. Jadi semuanya halal kecuali apa? Sesuatu yang ditunjuk oleh dalil bahwa dia adalah haram, dan tidak boleh sembarang dalil. Dalil itu sifatnya sahih. Artinya sahih itu artinya apa? Benar dalil itu merupakan ayat Al-Quran, kemudian merupakan sunnah Rasulullah. Secara eksistensi dalil itu adalah dalil yang diakui, kemudian secara makna dalil itu menunjuk kepada sesuatu yang diharamkan itu. Kemudian di samping sahih, dia tidak cukup sahih, sharih. Sharih itu apa? Tegas menunjukkan haramnya sesuatu. Berarti mengharamkan sesuatu tidak perkara mudah, Bapak Ibu sekalian. Karena itu di sini para ulama membicarakan, karena berat mengharamkan sesuatu itu. Harus landasannya sahih, harus landasannya sharih. Sharih itu Bapak Ibu sekalian karena ada dalil di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Rasulullah SAW. Kata yang terdapat di dalam dalil itu memiliki kemungkinan banyak makna. Berarti itu namanya dalam ilmu kaidah hukum itu ihtimal atau mujmal, sehingga banyak makna di hadapannya. Ini makna-makna yang dimaksud. Apakah makna yang ini atau ke makna yang ini? Seperti dalam Quran kan itu namanya mustarak di antaranya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya, maka mereka harus melalui masa menunggu yang disebut dengan iddah. Berapa masanya itu? Salasata quru. Sekarang dalam ayat ini Allah memilih kata quru. Quru ini adalah bahasa Arab, dan di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Maka kalau kita ingin memahami Al-Quran, gerbangnya apa? Bahasa Arab. Jadi jangan tidak pernah belajar bahasa Arab atau menjadi ahli tafsir pula. Itu tafsir mimpi namanya itu. Itu nanti menyimpang. Maka kalau ada orang-orang menafsirkan Quran, tanya dia dulu sejauh mana ilmu bahasa Arabnya. Bahkan bukan hanya untuk menafsirkan Quran, bahkan memahami dan mengambil hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah, itu syarat utama, gerbang utamanya adalah bahasa Arab. Maka syarat pertama ulama yang boleh berfatwa, yang diakui ijtihadnya, coba baca seluruh buku ulama. Apa syarat pertama? Ma'rifatuhu bil lughatil arabiyyah, yaitu bahwa dia menguasai bahasa. Itu pertama. Dulu ada orang berfatwa, tanya dia sejauh mana ilmu bahasa Arabnya. Imam Asy-Syatibi mengatakan, maka kadar pengetahuan seseorang terhadap syariah, pengetahuannya terhadap Quran dan Sunnah, itu sesuai dengan kadar pengetahuannya terhadap ilmu bahasa Arab. Jadi kalau dia ibtidaiyah dalam bahasa Arab, berarti pengetahuan syariahnya juga ibtidai. Artinya kalau TK dia bahasa Arabnya TK pula lah pengetahuan syariahnya. Kalau SMP dia bahasa Arabnya
tingkatnya, SMP pula menengah, yang menengah pula bahasa Arabnya. Itulah sebabnya ulama mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Malik itu, mereka bukan hanya pakar bahasa Arab, malah mereka merupakan sumber di dalam bahasa Arab. Jadi bahkan kalau ada dulu ulama-ulama sampai yang menyusun kamus-kamus bahasa Arab, punya kata ini dalam bahasa Arab apa maknanya. Itu salah satu sumber yang mereka cari adalah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan apa dalam arti bahasa itu. Itu sudah tertinggi dalam bahasa Arab itu. Kalau dia sudah menjadi sumber dalam arti satu bahasa. Kita kan juga begitu. Bahasa Indonesia, siapa yang pakar bahasa Indonesia? Kalau apa yang dikeluarkan, yang dijelaskannya setiap kata, setiap dia menggunakan kata, orang semuanya berebut menggunakannya. Ini kata ini dipakai oleh sini. Bahkan kalau dia menulis artikel-artikel, semua orang membacanya, dan setiap kata yang ada dalam artikelnya itu dan tidak ada lain itu menjadi kata baru, dan orang nanti merujuk. Itulah ulama-ulama yang berbicara tentang syariat. Maka dulu Bapak Ibu sekalian, kalau ada ni jemaah-jemaah, kalau di zaman dulu ya, kalau zaman sekarang Bapak Ibu buat tak ngaji Bapak Ibu. Zaman dulu kalau ngaji sama seorang syekh itu salah sih. Kalau dulu kan syekhnya itu kan tentu bahasa Arab mengajarkan. Seperti Bapak Ibu pergi ke Mekah atau ke Madinah, dalam masjid itu kan banyak syekh-syekh yang punya majelis. Kan tak bahasa Indonesia, dia kan bahasa Arab. Lalu Bapak Ibu sekalian, kalau ada apa namanya jemaahnya di zaman Abbasiyah, Umayyah, mereka rajin mengaji, majelis ilmu itu, ulama itu paling hebat lah sudah. Semua masalah ditanyakan kepada ulama, karena orang apapun dasar hidupnya agama, apapun masalah hidup dihadapinya rujukannya agama. Jadi gimana mereka dengan guru-guru mereka? Kalau mereka berguru bahasa Arab itu salah saja, dia dalam bahasanya menyampaikan itu dalam nahu sorabnya, umpamanya yang harusnya berbaris di atas dibuatnya baris bawah, yang harusnya berbaris bawah dibuatnya, umpamanya dibacanya alhamdulillahu katanya. Karena dalam kaidah bahasa Arab tu lillah tu lam itu huruf jar, maka kata yang berhubung dengan huruf jar itu harus dijarkan. Salah satu tanda jarnya baris bawah, itu dalam ilmu nahwunya. Sekarang dibuatnya dhamma. Dhamma itu katanya itu adalah alamat tanda marfu namanya dalam ilmu nahwu. Itu sudah bubar itu pengajian itu. Ini tidak guru nih katanya. Nahwu sorabnya salah, apalagi atau tidak ada yang belajar sama dia. Itulah sebabnya setiap guru yang punya majelis, dia pastikan bahasanya dulu. Maka mereka mulai awal kajian mereka dari bahasa. Tapi hebatnya Bapak Ibu, dari mana mereka belajar bahasa Arab? Bahasa Arab yang paling hebat kita belajar bahasa Arab itu apa? Mulai dari Al-Qur'an. Karena tidak ada bahasa Arab yang paling fasih seperti Al-Qur'an. Itulah sebabnya dari dahulu, mulai dari zaman Nabi, sahabat, anak-anak itu apa yang pertama diajarkan kepada mereka? Al-Qur'an. Dihafalkan kepada mereka dulu. Al-Qur'an itu, kata-kata Al-Qur'an itu ada dalam benak mereka dulu, disimpan dalam hati mereka dulu. Setelah itu baru mulai sedikit-sedikit belajar nyambung semuanya Pak. Jadi kalau Bapak ingin pakar bahasa Arab, ada Bapak hafalkan Quran dulu. Setelah itu baru mulai belajar grammar bahasa Arab. Masya Allah, itu gini nanti. Itu sebabnya ulama di dalam ilmu grammar bahasa Arab, umpamanya ini kaedah nahunya, ini kaedah sorofnya. Itu gimana nanti mereka buat contoh. Contoh pertama Al-Qur'an, pasti Al-Qur'an contoh pertama. Jadi enak nyambung, connect dia. Kalau dia sudah hafal Al-Qur'an, Masya Allah. Bapak Ibu ya, usahakan anak-anak kita sebelum masukkan dia ke pesantren yang ada belajar ilmu nahu, ilmu saraf. Kalau sudah dikuasai semua Pak, Quran sudah hafal, kemudian dia menguasai kaidah nahu saraf. Setelah itu ilmu apa saja Bapak berikan kepada dia. Mau ilmu kedokteran, mau ilmu teknik, mau ilmu apa, tapi dasarkan dari situ.
Dari kapan Mbak mulai menghafalkan anak Al-Quran? Sekarang sudah terbukti, itu kan Allah membuktikan kepada kita supaya kita jadi pelajaran bahwa anak-anak umur 5 tahun pun sudah bisa hafal Al-Quran, umur 3 tahun pun sudah bisa hafal Al-Quran. Itu realita di hadapan kita. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur kepada Allah. Seperti menjamur sekarang sekolah-sekolah tahfiz. Ini sebenarnya kehendak Allah, ini nikmat Allah. Tergantung kita yang merespon. Respon kita enggak. Dulu susah mencari sekolah, Pak, untuk menghafalkan anak-anak kita Quran. Sekarang di sudut rumah kita pun ada. Enggak juga kita mau memasukkan. Allah Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang di samping ya tantangan-tantangan kita besar dalam beragama ini, tapi satu sisi peluangnya Allah juga berikan. Sejauh mana kita menangkap peluang itu, dan itu nikmat Allah. Saya masih ingat Bapak Ibu, saya ketika di pesantren dulu tahun 80-an ya 80-an, apa yang saya alami, karena di sini belum tren menghafal Quran di Riau ini. Coba tanya berapa orang yang bisa disebut hafal Quran di Riau tahun 80-an. Dan musabaqah belum ada, musabaqah hifzul Quran. Jadi tak ada yang mendorong untuk menghafal Quran. Padahal di negara-negara lain seperti di Mesir, di Saudi, itu tren sudah di masa-masa itu. Penghafal Quran banyak sekali. Bahkan apa? Kalau mereka itu semakin hari semakin luntur. Nah, kalau kita enggak nih, semakin hari semakin bangkit dia. Bahkan saya dulu Bapak Ibu di pesantren juga tidak ada mata pelajaran hafal Quran. Yang ada digalakkan waktu itu seni baca Al-Quran, melagu cuma, menghafal nggak didorong Pak, dan tidak diperlombakan. Saya waktu itu karena pernah saya keluar kota dan saya bertemu dengan orang-orang di Jawa menghafal Quran. Kepengen sekali menghafal Quran, tapi kemana ya? Di Kampar ada sekolah menghafal Quran. Nah, kita butuh dulu. Akhirnya inisiatif sendiri. Maka alhamdulillah sebelum saya tamat pondok 25 juz sudah saya hafal. Tapi sendiri itu Pak. Duduk saya setelah sholat subuh duduk menjelang terbit matahari. Atau saya hafal 6 halaman tiap pagi. Rutin. Karena setelah tersentak itu melihat, tapi motivasi saya motivasi pengalaman. Bukan adanya lembaga pendidikan yang memfasilitasi. Sekarang Bapak Ibu di mana-mana sudah menjamur sekolah tahfiz. Tidak juga kita mau Pak mendekatkan anak kita dengan Quran. Nanti ditanya Allah kita gimana kita menjawabnya. Mungkin kalau bapak-bapak tahun 70-an kenapa nggak dihafal dengan Quran, mereka punya alasan Pak, tak ada sekolah tahfiz. Kalau sekarang la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian ya, maka silakan kader anak kita mau jadi dokter, nanti dia menjadi seorang politikus, silakan. Dia menjadi seorang teknokrat, silakan Bapak Ibu. Tapi mulai daripada Al-Quran. Kalau Bapak Ibu ya, kalau orang sudah menghafal Quran dan dia belajar bahasa Arab, kemudian saya kaji masalah-masalah seperti ini, itu mencernanya langsung. Tapi kalau Bapak Ibu tidak pernah belajar bahasa Arab kan, tak pula hafal Quran, itu agak berat. Tapi Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu tetap belajar. Tetapi apa? Pengalaman bagi diri kita, dan itu kita berikan kepada anak-anak. Nak, kamu jangan seperti bapak. Nak, kamu jangan seperti ibu. Kamu harus dari dini. Ibu kalau kembalilah kecil nih, ngapal Quran ibu dulu. Kan begitu. Akan selalu dengan Al-Quran.